Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Weltin Sianda dengan NIM 21023 dari kelas B Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang inti dari teori ketergantungan. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian, di dalam ilmu ekonomi pembangunan ada berbagai teori yang dapat kita pelajari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori, yaitu teori ketergantungan. Di dunia ini, terdapat dua spesialisasi, yaitu negara maju dan negara pinggiran. Ketergantungan yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara dua negara atau lebih yang mengandung bentuk ketergantungan. Contohnya seperti ketergantungan modal. Lahirnya teori ini dipengaruhi oleh dua induk pemikiran. Yang pertama, industri substitusi impor, dan yang kedua, imperialisme dan kolonialisme. Kemudian, muncullah beberapa pemikiran dari para ahli. Yang pertama, pemikiran Roel Prebisch tentang bagaimana negara industri menjadi negara kaya, sedangkan negara pertanian tetap miskin. Menurutnya ada dua faktor, yaitu pertama, pembagian kerja internasional membuat adanya spesialisasi produksi. Yang kedua, proteksi oleh negara industri sehingga menyebabkan negara pertanian sulit melakukan ekspor. Menurutnya, negara terbelakang harus melakukan industrialisasi bila mau mengembangkan dirinya. Contohnya, proteksi pada industri kecil. Kemudian yang kedua adalah imperialisme dan kolonialisme yang berakar pada pemikiran apa yang membuat bangsa-bangsa di Eropa melakukan ekspansi ke bangsa lain. Ada tiga faktor pendorong yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, adanya keinginan untuk menyebarkan ajaran Tuhan. Yang kedua, mencari kekuasaan. Dan yang ketiga, mencari kekayaan. Selanjutnya, Paul Baran juga memberikan sumbangan pemikirannya dengan mengatakan bahwa sentuhan negara maju akan mengakibatkan negara pinggiran terhambat kemajuannya dan hidup dalam ketergantungan keterbelakangan. Ibarat terkena penyakit kretinisme, di mana ini tidak bisa tumbuh besar dan tetap menjadi kerdil. Andre Gunder Frank, seorang tokoh ekonomi Amerika, mengatakan bahwa keterbelakangan adalah sebuah proses dari ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme. Di sini, ia juga menggunakan istilah negara metropolis atau negara pusat dan negara satelit atau negara pinggiran. Keterbelakangan di negara satelit adalah akibat terjadinya pembangunan di negara metropolis. Lalu muncullah pertanyaan, mengapa pembangunan tidak dilakukan tanpa berhubungan dengan kekuatan asing? Alasannya, yang pertama, pertumbuhan ekonomi lebih mudah bila bekerja sama dengan perusahaan multinasional. Yang kedua, sulit untuk membangun kekuatan produksi, misalnya modal yang besar, teknologi yang canggih, dan pangsa pasar. Selanjutnya, pernyataan Frank tadi dibantah oleh Teotonio dos Santos. Menurutnya, hubungan negara satelit dan metropolis tidak selalu negatif. Negara satelit bisa ikut berkembang, meskipun perkembangannya adalah perkembangan yang bergantung. Yang terakhir adalah terdapat tiga bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dominasi politik dalam bentuk penguasaan kolonial. Yang kedua, ketergantungan finansial industrial. Secara politis, negara satelit merdeka, tetapi dalam kenyataannya negara satelit masih dikuasai oleh kekuatan finansial dan industrial dari negara metropolis. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industrial, di mana industri sudah berada di negara pinggiran, tetapi teknologi masih berada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai inti dari teori ketergantungan. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.